cinta kepada ustadz membabi buta. Sudah babi buta lagi. Babi buta. Tak betul. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Apa kata Abu Bakar Siddiq waktu diangkat jadi khalifah? In sadaqtu fa'inuni, kalau aku benar tolong aku. Wa in akhta'tu faqawwimuni, kalau aku salah luruskan aku. Kalau aku benar tolong aku, kalau aku salah luruskan aku. Kalau saya salah jangan diikut, luruskan. Ustaz, ini tak betul, ini salah. Adapun ketaatan yang buta, maka itu tidak betul. Dalam Islam kita tidak boleh ghulu. Ghulu itu melampau. La taghlu fi dinikum, jangan ghulu, tak boleh. Apa definisi cinta? Cinta mailul qalbi, kecenderungan hati, itu definisi cinta. Ada takraw, ada voli, ada sepak bola. Mailul qalbi ila syai'i, kecenderungan hati kepada sesuatu, itu cinta. Ya, di antara yang tiga ini, mana cenderung hatimu? Ada takraw, ada voli, ada sepak bola. Saya cenderungnya ketiga-tiganya Pak Ustaz. Pasti ada satu yang lebih. Saya lebih ke sepak bola, maka disebut hobi. Dulu kan waktu zaman-zaman dulu ada nama, tempat tanggal lahir, hobi. Sekarang nggak ada lagi tuh. Hobi itu diambil dari kata hub. Hobi artinya kecenderungan hati saya. Ajarkan saya sholat istikharah Pak Ustaz. Kenapa? Saya dikasih emak saya 3 calon ini Pak Ustaz. Nah, satu namanya Aisyah, satu namanya Khadijah, satu namanya Salwa. Nah, mailul qalbi, udah kau tengok wajahnya, udah tapak tangannya, udah ta'aruf, sudah. Kemana condong hatimu? Ketiga-tiganya sudah. Tak mungkin, karena pasti ada kecenderungan hati. Mailul qalbi ila syai', kecenderungan hati kepada sesuatu, dan itu tak bisa dipaksakan kepada ustaz. Makanya kan heran, mengaji dengan ustaz ini, mengaji dengan syekh ini, memang kecenderungan hati ya. Itu memang anugerah, fitrah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak boleh itu adalah ghulu. Kalau sudah cinta, like and dislike. Kalau sudah suka, tak nampak salahnya. Kalau sudah benci, tak nampak baiknya. Tak boleh. Kita ini mesti ada standar hidup. Suka kita, tapi kalau dia salah, ya kita tegas. Orang kita, orang Nusantara inilah, orang kita maksudnya orang Nusantara ini. Kalau sudah suka sama orang, tak sama guru, tak sama ustaz, tak mampu mengkritik. Kalau sudah mengkritik, tak mampu lagi berkawan. Itulah sifat kita secara umum. Kalau sudah senang sama orang, tumpul pisau kritisisme. Tapi kalau sudah mengkritik orang, tak bisa lagi berkawan. Itu tak betul. Bagaimana berdebatnya Imam Malik dengan Imam Hanafi? Paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hanbali. Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i tak jumpa, karena Imam Hanafi meninggal 150 di Kufah, Imam Syafi'i lahir 150 di Gaza. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza. Jadi Imam Hanafi dengan Imam Maliki jumpa, bahkan berdebat. Imam Hanafi dengan Imam Malik berdebat. Imam Malik ahli hadis, Imam Hanafi ahli ra'yi. Datang Imam Laits bin Sa'ad dari Mesir. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Laits. Datang Imam Laits menjumpai Imam Hanafi.
Macam mana nampakmu Malik itu wahai Hanafi? Kata Imam Hanafi, belum pernah aku menengok orang yang hafalannya lebih kuat daripada Malik. Kata Imam Hanafi. Datang pula Imam Laits menjumpai Imam Malik. Malik, bagaimana kau tengok Hanafi? Belum pernah aku menengok orang yang lebih kuat hujah akalnya melebihi Hanafi. Padahal mereka baru berdebat. Kritis tidak menghilangkan cinta, dan cinta tidak menghilangkan kritis. Orang kita tak bisa begitu. Orang kita kalau sudah cinta mati kritisnya, dan kalau sudah kritis pasti berkelahi. Itu kekurangan orang kita. Kalau ulama-ulama dulu tidak. Ustaz, itu kan salah saya tuh. Iya, tapi cuma lah, aku gak enak pula. Nanti kita pada sakit hati. Kalau mau menegur kaulah, aku gak sakit. Itu orang kita. Kalau ulama-ulama dulu. Imam Malik tinggal di Madinah, punya rumah, punya kereta kencana. Imam Sufyan Ats-Tsauri tinggal di Kufah, Irak, hidupnya zuhud, hidupnya miskin. Dikirimnya surat ke Imam Malik, wahai Malik, ku tengok kau kaya raya, padahal Nabi menyuruh kita hidup zuhud. Dibalas oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, memang aku punya kereta kencana, tapi tak pernah aku naiki sekalipun. Bagaimana mungkin aku bisa di atas kereta kencana sementara jasad Nabi ada di bawah tanah? Persaudaraan mereka tidak menghilangkan kritis, dan kritis mereka tidak menghilangkan kasih sayang. Kira-kira kita bisa tak itu? Berat itu, berat. Kritis itu berat, biar aku aja. Bagaimana sikap saya kalau kita berkawan sama orang beda suku, terus beliau bicara sama bahwa dia, tapi kita nggak tahu artinya, ngobrol tapi tertawa-tawa bahasa kita tak paham. Idza kuntum salasan, kalau kamu bertiga, fala yatanajasnani dunal akhar. Kalau kamu bertiga, jangan dua orang ini ngobrol, yang tiga ini tak ikut. Kita bertiga, yang satu ini orang Jawa, kita kebetulan berdua orang Riau, lalu kita ngomong, terpakailah bahasa kita, lalu dia terdiam, kita kiki-kiki, itu tak betul. Makanya kita pakailah bahasa Indonesia, terpakai bahasa Indonesia, supaya apa? Supaya idza kuntum salasatan, kalau kamu dua, tiga, fala yatanajasnani dunal akhar, jangan hanya bicara berdua, yang tiga tak dilibatkan. Yang khawatirnya kita udah ngobrol, kita 3 jam ketawa ciki-kiki, ngomong aku kok sabananya orang Jawa tapi dadek lamo di sini kok paham juga katanya. Nah, baru kita tahu, oh, rupanya bisa dia cakap kita gitu. Gimana hukumnya kita tidak bayar denda akibat keterlambatan, sementara hutang pokok dan bunga sudah kita lunasi? Ada orang meminjam uang di bank konvensional dengan penuh kesadaran, sadar dia sehat, dia hidup dia, dan tahu dia hukum riba itu. Tapi pas datang orang bank menagih, kenapa nggak bayar? Kata dia, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Terus kemarin waktu pinjam, mana ayat itu? Kemana ayat itu waktu kau minjam? Kenapa munculnya pas ku tagih ini, kata yang naik? Ini orang tidak konsisten. Jadi kalau kita sudah terjebak dalam riba,
cara keluarnya bukan ngotot nggak mau bayar. Cara keluar dari riba adalah dibom. Mana yang bisa dijual aset, jual kontrakan, jual kebun sawit, jual mobil, jual rumah, jual tanah, berapa utangku semua? 100 juta, pam, habis itu jangan lagi masuk riba. Begitu kalau mau tobat. Banyak orang sekarang pas giliran bayar baru muncullah hadis-hadis, ayat-ayat, tidak konsisten. Kalau tidak ada yang bisa dijual, tak ada yang bisa dijual Pak Ustaz. Ini kalau saya jual satu untuk ngebom meledak semua Hiroshima Nagasaki, maka cicil aja sampai lunas. Karena kalau melawan masuk penjara juga. Melawan bank dipekarakan nanti ke pengadilan pidana. Melawan rentenir, apalagi pinjol, oh nanti dikirimnya nomor sudah kemana-mana. Bagusnya bayar aja selesai. Inilah bagi yang terlibat dalam riba, jangan lagi melibatkan diri pada riba. Kenapa orang terlibat riba ini? Dua alasan. Yang pertama karena untuk makan, yang kedua karena untuk mewah. Kalau untuk makan memang udah tak terelakkan, kalau tak makan mati. Pilih mati atau riba? Pilih riba, tak boleh pilih mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Hanya cukup untuk makan, pinjam duit untuk makan. Tapi kalau untuk kaya tak usah. Saya dikasih jamaah duit 50 juta. Ustadz, ini duit 50 juta, pinjam, tidak pinjam, ambil untuk Ustadz, untuk DP mobil. Saya bilang tidak, ambillah duit ini Pak, saya tak mau, saya tak bisa hidup berutang. Datang satu lagi jamaah mengasihkan kunci mobil, bukan kuncinya aja, sama mobilnya sekalian. Saya bilang aku tak bisa berutang. Saya pulang ke Pekanbaru ini bulan Agustus 2008, tidak pernah berutang. Bagi saya biar saya susah daripada berutang. Karena kalau untuk makan boleh berutang, tapi kalau untuk kaya, untuk senang. Saya mengajar hadis 4 tahun di Masjid Akramun Nas Undri. Saya tinggal di Sukakarya. Dari Sukakarya ke Akramun Nas itu berapa kilo tuh? Kalau sampai ke Akramun Nas itu saya tak langsung masuk ke masjid. Saya ginikan dulu tangan biar panas. Karena pernah saya dari Sukakarya langsung masuk ke dalam salaman jamaah itu, dingin kali tangan Ustaz. Gini kan dulu biar panas tangan. Biar jamaah itu jangan menyangka dia sedang bersalaman sama anggau. Ini Ustaz apa anggau? Saya tak pernah jumpa anggau, tapi kata orang anggau itu dingin gitu. Makanya orang tua dulu kalau makan nasi, kalau nasi itu sejuk, kenapa nasi ini macam hidung anggau? Jadi saya bukan sekedar berceramah, cakap, memang tak mau saya minjam. Karena saya pakailah mobil mahal, tapi saya berutang. Itu waktu saya pakai mobil Opel Blazer warna silver, apa kata orang? Kau belilah itu, nanti rusak di jalan, bengkelnya di Pekanbaru ini nggak ada. Itu kalau rusak, onderdilnya mesti inden 1 bulan baru datang. Itu sistem perminyakannya susah. Kalau sampai rusak, kau sedang dirohul, kau sedang di bagan siapi-api, kau sedang di. Alhamdulillah 2 tahun saya pakai, yang dicakapkan orang ini tak pernah terjadi.
tidak pernah rusak di jalan, onderdilnya tak pernah, minyaknya tak pernah bermasalah, sampai akhirnya saya jual. Jadi dari situ saya ambil kesimpulan, rupanya orang yang begini nih, dia marah saya beli mobil. Itu rupanya intinya, marah dia saya beli, padahal duit saya, bukan saya ngutang. Saya dewan juri musabaqah tilawatil Quran di Taluk Kuantan. Lalu kemudian ada orang mau ngasih mobil, saya telepon mak saya, sebelum aku pulang dari Taluk nih mak, mobil sudah ada, tengok di lemari ada duit di situ, belikan. Boleh kita hutang? Tak boleh, mesti duit cukup, secukup duit itu lah belikan. Kenapa mesti ada, kata mak ni? Karena ada orang mau ngasih mobil, supaya nanti waktu aku pulang pas dia ngasih, aku bilang aku sudah ada. Kata mak saya, cemana lah aku mau mencari mobil yang secukup duit kau ni? Berkeliling lah mak ni, keliling showroom Pekanbaru, mulai dari tawaf wadah, tawaf kudung, tawaf ifadah, mencari mobil yang secukup duit tadi. Akhirnya dapat dia, namun berutang tidak. Diteleponnya lagi, kau masukkan aja duit kau ni 20 jutanya kau berutang, enggak sudah 20 ni kau bayar nanti sekian bulan lunas, tidak, cari dulu kamu. Nah, jadi saya dalam beberapa hal memang keras berprinsip, lebih baik saya susah daripada saya berutang. Mungkin itu juga yang membuat prinsip hidup itu, siapa yang membentuk prinsip hidup itu? Orang tua. Orang tua tuh. Kalau orang tua kita membiasakan kita berutang, tahu pula kita. Dan saya tahu orang tua saya tidak termasuk orang yang suka bahagia karena utang. Nah, karena anak kita ajarkan, anak kita jangan ajarkan sikit-sikit utang, sikit-sikit utang. Bagaimana cara kita meningkatkan keimanan ketika rutinitas semakin padat? Dan sekarang ada bayi nih yang membutuhkan waktu spesial. Bagaimana cara meningkatkan keimanan? Bangun subuh, sholat bangun agak-agak setengah jam, karena menjaga bayi malam tak bisa tahajud jam 2, bangun jam setengah 5 subuh. Sekarang kan jam 5, setengah 5 bangun, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir 1 rakaat, cukup itu. Habis itu dengar assalatu wassalamu alaik, sholat subuh. Habis sholat subuh zikir, dah jaga anak sampai zuhur, sholat zuhur, asar sholat asar, maghrib sholat maghrib, isya sholat isya. Di mana masalahnya? Bagaimana cara kita meningkatkan keimanan? Yang penting yang wajib-wajib itu dulu. Ada namanya fiqhul aulawiyat, skala prioritas. Yang wajib dulu, yang fardu-fardu dulu, habis itu baru yang sunat-sunat. Sekarang ada bayi, menjaga bayi itu pun ibadah. Orang sekarang 1 bayinya pusing kepalanya. Orang zaman dulu, mak saya anak nomor 10 adik-beradik, bisa juga dia hidup, ada juga warisan yang ditinggalkan, beriman, bertakwa. Saya tanya, macam mana nenek itu dulu beribadah? Dia berzikir wudu, isya, tahan dia sampai tengah malam tahajud. 10 anaknya tak tinggal zikir. Ini anak 1 sembahyang pun tinggal. Kemana waktu? Berarti bukan karena anak. Terus kenapa? Karena medsos.
Nah, jadi tak bisa dialaskan ke anak. Bagaimana cara melihat baiknya seorang wanita? Tungkahul mar'atu li arba'. Pertama, limaliha, kaya dia. Yang pertama, perempuan itu cari yang kaya, sawitnya sejauh mata memandang, anak tunggal, ayahnya sudah opname. Itu yang pertama dulu. Limaliha, itu dulu yang pertama. Cari dulu. Maka kalau kenalan, kau berapa orang, Dek? 10. Mohon maaf, kau tak masuk nominasi. Cari anak tunggal yang sawitnya banyak, kanan sawit, kiri gotah. Limaliha. Yang kedua, wali hasabiha, keturunan. Kau keturunan apa? Aku Tengku, kata dia. Gua banget. Tengku, bangsawan, darah biru. Yang ketiga, wali jamaliha, cantik, tinggi semampai, dan seterusnya. Cantik. Yang keempat, fasfar bidatid, tengoklah karena agama. Taribat siadaka, selamat tangan. Kaya raya, bangsawan, cantik, taat pula beragama, hafal Quran, tamat pesantren, dan belum pernah jatuh cinta kepada lelaki satu. Kaulah laki-laki yang pertama. Oh, kalau ada macam itu, ngapain kita kasih orang lain? Macam mana cara menengok perempuan baik itu, Pak Ustaz? Itulah tengok 4. Tapi yang 3 ini hilang. Harta hilang, nasab hilang, cantik pun hilang. Yang kekal abadi cuman fasfar bizatid, tengoklah karena agama. Yang satu cantik tapi tak taat beragama. Yang satu lagi taat beragama tapi tak cantik. Mau ditanya, tak pula ada anak muda tua-tua semua. Yang satu cantik tapi tak taat beragama. Pakai jilbabnya dia, tapi jilbabnya pasrah tapi tak rela. Nah, yang satu lagi taat beragama tapi tak cantik. Kira-kira antum pilih yang mana? Cantik dan tak beragama. Itu pilihan yang berat itu. Kalau pilih cantiknya, cantiknya hilang. Pilih agamanya, agama. Itu kata orang yang udah nikah. Kalau kata yang belum nikah, yang udah jelas dia cantik, Pak Ustaz. Nah, jadi memang lain pandangan. Terakhir, mohon pencerahan bagaimana menikah wanita yang sedang haid. Yang akad itu laki-laki dengan perempuan atau laki-laki dengan walinya? Laki-laki dengan wali. Tak ada urusan perempuan di dalam akad itu. Saya punya anak gadis, saya duduk di sini, lalu laki-laki ini, maka saya panggil dia, hai Fulan bin Fulan, dia, aku nikahkan engkau dengan anakku, zawwajtuka bibnati bil mahri khatim min zahab naqdan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah, tak ada urusan sama dia sedang, maaf cakap, sedang haid atau tak haid. Jadi sejak kapan perempuan ini muncul di akad? Coba pelajari.
Coba antum yang menulis sejarah, yang bagian fakultas jurusan sejarah, bisa tuh nulis satu skripsi judulnya sejak kapan perempuan ikut akad di Riau. Coba tengok akad-akad di Siak waktu tahun 60-an. Tak ada perempuan itu ikut. Dari mana Ustaz tahu perempuan tak ikut? Karena si ayah mengirim utusan ke kamar. Kan? Coba tanya bapak-bapak yang masih ingat akad dulu. Yang lupa akad lagi. Yang masih ingat akad-akad dulu, yang masih ingat, apa kata Pak Kua? Coba tanya anak gadis di dalam. Berarti anak itu di dalam kan? Bukan di situ dia. Maka diutuslah satu orang dalam bertanya, mau kau sama si Anu? Nah, karena anak gadis itu mesti ditanya. Macam mana tahu dia setuju atau tidak? Diam dia. As-sukutu alamatur ridha. Diam itu tanda setuju. Diam dia. Itu berarti dia mau. Anak gadis dulu gitu. Kalau anak sekarang mau jawab iya aja atau ya banget ya. Nah, diam. Barulah akad si bapak itu. Datang utusan tadi di kamar. Diam dia Pak. Oh, baru dia mau. Baru diakadkan. Zawajtuka bibnati, kunikah. Tak ada urusan sama perempuan. Perempuan itu di dalam. Dan alhamdulillah di beberapa daerah masih dipakai itu. Ustazah itu dulu tidak ada, dia duduk di situ. Saya aja sama Abi. Zawwajtuka bibnati bil mahri khatim min dhahab. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur naqdan. Dua orang saksi sah. Jadi antum tak perlu lah antum WA, kau sedang haid atau tidak? Aulah urus-urus itu. Itu tentang ini kayaknya mau nikah dia ini. Mudah-mudahan yang menikah dimudahkan Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat derajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Tolong kami ya Allah, engkaulah sebaik-baik penolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah segala amal kami ya Allah. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharrah wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Waqtim bis solihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami berkasih sayang karena Engkau. Adillana tahta dhilli arsyik, beri kami naungan di bawah singgasana arsy. Kama jama'tana fi hadzal sabahil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami subuh berkah ini, kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma